Manchester United menyambut Barcelona ke Theatre of Dreams di playoff leg kedua Europa League pada Kamis malam. Ini akan menjadi pertandingan besar di Old Trafford. Pekan lalu di Camp Nou, kedua tim bermain imbang 2-2 dengan Marcos Alonso membuka skor, Marcus Rashford menyamakan kedudukan, gol bunuh diri dari Jules Koundé membuat United unggul, sebelum Rafinha menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah. Itu pertandingan yang bagus. Itu seharusnya membuat ini pertandingan yang bagus juga. Barcelona dan United menghasilkan pertandingan bagus dalam beberapa pertemuan terakhir antara kedua klub, tetapi musim ini, tim Barcelona saat ini tidak sebagus dibandingkan dengan Barcelona di masa lalu. United akan berusaha untuk tetap menjadi satu-satunya klub Inggris yang bertarung di keempat kompetisi musim ini, dengan final Piala Carabao hanya kurang dari 3 hari setelah pertandingan ini. Final Piala pertama musim ini. Manajer Manchester United, Erik ten Hag saat ini akan menganalisis dan merencanakan cara mengalahkan Barcelona. Dengan skor imbang 2-2, kedua belah pihak bersiap untuk pertandingan leg kedua yang menentukan yang menjanjikan akan sama menghiburnya dengan thriller di Nou Camp, dan harus ada pemenangnya. Ten Hag tampaknya mengetahui banyak bagian dari sisi terbaiknya. Sebagai bek tengah berharap Lisandro Martinez dan Rafael Varane tampil, sementara dalam serangan, absennya Antony dan Anthony Martial karena cedera akan membuat 4 pemain depan Marcus Rashford, Wout Weghorst, Jadon Sancho dan Bruno Fernandes tampil. Posisi lain masih menghadapi dilema. Tyrell Malacia memulai sebagai bek kiri di Nou Camp, dengan Luke Shaw di pertahanan tengah. Kembalinya Martinez dari Skorsing seharusnya menjadikan ini pertarungan langsung untuk memperebutkan posisi bek kiri antara Malacia dan Shaw. Malacia telah tampil bagus saat dipanggil musim ini, tetapi dia tidak memiliki level ancaman serangan yang dimiliki oleh Shaw. Keputusan Ten Hag akan bergantung pada apa yang dia inginkan. Dia baru-baru ini memuji Malacia sebagai bek sayap terbaik yang dia miliki dalam mengubah posisinya untuk bergabung dengan lini tengah saat menguasai bola. Jika dia memutuskan ini akan menjadi faktor penting secara taktis melawan Barcelona, bek sayap asal Belanda itu bisa menjadi starter. Namun kelebihan bagi Shaw adalah pengalamannya. Ini adalah malam di mana United membutuhkan pemimpin untuk melangkah. Pemain internasional Inggris itu mungkin orang terbaik untuk pekerjaan itu. Dilema serupa ada di bek kanan. Aaron Wan-Bissaka dipilih untuk starter di Spanyol, dan dia alami kebangkitan di tahun 2023, meningkatkan permainannya ketika masa depannya di klub tampak suram. Sedangkan Diogo Dalot merupakan salah satu bek terbaik United di paruh pertama musim ini. Dia jadi starter pada akhir pekan melawan Leicester dan mungkin lebih favorit jadi starter di Old Trafford. Pemain internasional Portugal memiliki ancaman serangan yang lebih besar daripada Wan-Bissaka, dan dengan United memegang keuntungan sebagai tuan rumah. Langkah yang lebih berani adalah bersandar pada itu dan memilih pemain yang dapat membantu tim lebih banyak di sepertiga akhir. Casemiro pasti starter. Keputusan besar yang dihadapi Ten Hag terletak pada siapa yang harus bermitra dengannya. Fred starter di Nou Camp dan juga memiliki pengalaman bermain bersama Casemiro untuk Brasil. Tetapi ada 2 opsi lain. Marcel Sabitzer telah bermain bagus sejak bergabung dengan klub, dan dia telah bermain melawan Barcelona 2 kali musim ini bersama Bayern. Menang 2 kali, bermain 45 menit di setiap pertandingan. Kelemahannya adalah pemain Austria itu belum pernah bermain bersama Casemiro sebelumnya, masuk sebagai cadangan nampaknya opsi paling mungkin. Pilihan lain adalah Scott McTominay, yang sudah fit lagi. Tipe gelandang yang berbeda dengan Fred, dan mungkin menguji Barcelona lebih dari perspektif fisik. Dia akan siap jika dipanggil dan menjadi pilihan bagi Ten Hag untuk dipertimbangkan. Manchester United akan turun dengan pola 4-2-3-1,
David De Gea di bawah Mistar, Diogo Dalot, Varane, Martinez, dan Luke Shaw di belakang. Duet Fred dan Casemiro di lini tengah, dengan trio Jadon Sancho, Bruno Fernandes, dan Wout Weghorst di belakang Marcus Rashford. Cedera paha Ousmane Dembele tetap membuatnya absen untuk leg kedua Kamis, tetapi dalam berita yang lebih cerah, Ronald Araujo kembali dari Sporting, dan Sergio Busquets adalah pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Cadiz setelah pulih dari cedera pergelangan kaki. Oleh karena itu, pemain veteran Spanyol itu dapat bergabung dengan Frenkie de Jong dan Frank Kessie di trisula lini tengah, sementara absennya Gavi membuka pintu bagi Ansu Fati untuk bermain di sisi kiri, terlepas dari penampilan gemilang Ferran Torres melawan Cadiz. Ketika mantan maestro lini tengah, Xavi, sekarang melakukan keajaibannya di ruang istirahat, Barcelona telah membangun keunggulan 8 poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga dan dengan nyaman kembali ke jalur kemenangan atas Cadiz pada akhir pekan. Sergi Roberto dan Robert Lewandowski mencetak gol dalam kemenangan 2-0. Juga membuat rekor tak terkalahkan mereka sendiri dari 18 pertandingan, 16 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Tim Katalan bertandang ke Old Trafford setelah memenangkan masing-masing dari 11 pertandingan tandang terakhir mereka di semua kompetisi. Hanya Bayern Munich dan Inter Milan sama-sama menempatkan pasukan Xavi hancur lebur di Allianz Arena dan San Siro musim ini. Meski demikian, Barcelona memiliki kecenderungan untuk menghindari kekalahan melawan Manchester United, yang kini tanpa kemenangan dalam 5 pertandingan. Melawan Blaugrana, sejak semifinal Liga Champions 2007-2008. Barcelona sepertinya terus menurunkan pola 4-3-3, dengan kiper Ter Stegen, bek kanan Koundé, duet center bek Araujo dan Alonso, dan bek kiri Jordi Alba. Trio di tengah adalah De Jong, Busquets, dan Kessie, di depan ada trio Rafinha, Lewandowski, dan Ansu Fati. Laga panas ini akan dipimpin referee Clement Turpin, dengan 2 asistennya, Nicolas Danos dan Benjamin Pejes. Ofisial keempat adalah Jeremy Pignac. Dengan wasit VAR adalah Jerome Brisard dan asistennya Willy Delajotte. Reporter Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, memposting klip di Twitter pada hari Rabu. Klip itu menunjukkan Anthony Martial menyelesaikan latihan individu. Namun yang lebih menggelitik adalah ada orang tak dikenal yang berada di belakangnya dalam klip tersebut, menyelesaikan serangkaian latihan lari. Ada spekulasi di media sosial bahwa pemain yang dimaksud adalah bek Phil Jones, yang tidak memainkan pertandingan tim utama untuk United sepanjang musim. Tidak jelas apakah individu itu adalah Jones. Tak ada penjelasan resmi dari United, tetapi akan menjadi kejutan besar jika memang itu adalah mantan pemain internasional Inggris itu. Kontrak Jones di United berakhir musim panas ini, dan pemain berusia 31 tahun itu jarang disebut-sebut oleh tokoh-tokoh senior di Old Trafford selama musim ini. Sampai Ten Hag mengkonfirmasi bulan lalu bahwa Jones belum menyelesaikan sesi latihan sejak dia tiba sebagai manajer, meskipun keputusan tentang masa depannya tidak akan diambil sampai musim panas. Alejandro Garnacho berlatih dengan rekan setimnya di United, menjelang pertandingan leg kedua Liga Eropa, melawan Barcelona. Dan penyerang berusia 18 tahun itu mengejutkan penggemar dengan gaya rambut pirangnya, perubahan total dari rambut hitam yang biasanya. Sensasi Argentina itu tersenyum saat helaian rambut pendek, dan rambut sampingnya yang pirang, tertiup angin. Dan para penggemar senang dengan gaya rambut baru pemain sayap itu, sambil membandingkannya dengan mantan pemain setan merah, Paul Pogba, yang sedikit prestasi, banyakkan gaya.
Tapi penggemar akan berharap rambut pirang baru Garnacho tidak mempengaruhi penampilannya saat Setan Merah menghadapi Barcelona dalam pertandingan babak sistem gugur pada hari Kamis. Garnacho masuk sebagai pemain pengganti saat United bermain imbang 2-2 dengan Blaugrana di Nou Camp. Erik ten Hag memilih mendapatkan masukan dari Sir Alex Ferguson jelang pertandingan Liga Eropa Manchester United melawan Barcelona, mengakui timnya perlu menghasilkan performa terbaik mereka musim ini untuk maju. Jelang pertandingan, pelatih asal Belanda itu terlihat sedang makan malam dengan mantan bos United yang pernah melawan Barcelona di final Liga Champions 2009 dan 2011, di mana dalam dua kesempatan itu MU kalah. Ini luar biasa, kata Ten Hag tentang kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama pria Skotlandia itu, yang menyaksikan periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Old Trafford selama lebih dari 2 dekade. Saya selalu senang berbicara dengan orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Dia ingin berbagi, jadi dia ingin membantu, dia ingin mendukung. Anda merasa Manchester United adalah klubnya. Dia merasa sangat berkomitmen dan dia ingin kami melakukannya dengan baik. Sementara itu, Robin van Persie memang menolak tawaran dari Erik ten Hag untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan United pada musim panas lalu. Dan foto pemain asal Belanda itu di Carrington minggu ini telah memicu spekulasi bahwa dia mungkin akan membantu dalam latihan. Namun alasan sebenarnya di balik kemunculannya kini telah terungkap. Van Persie berada di Old Trafford untuk urusan bisnis yang melibatkan Ten Hag, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan peran kepelatihan potensial. Sebaliknya, menurut Manchester Evening News, Van Persie sedang mewawancarai bos United untuk BT Sport. Dengan wawancara tersebut akan disiarkan di saluran pra-pertandingan sebelum pertandingan playoff Liga Eropa hari Kamis melawan Barcelona. Agennya, Kees Vos, yang mewakili Van Persie dan Ten Hag, juga berada di Manchester. Setelah pertandingan selesai, mantan striker United itu akan melanjutkan perannya di Feyenoord, di mana ia ingin membantu timnya memenangkan gelar Eredivisie untuk kedua kalinya dalam 1 abad ini.